Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Oktari dengan NIM 22681058. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam pada alternatif terhadap suku bunga. Di sini untuk memenuhi mata kuliah ekonomi moneter Islam. Pada bagian pendahuluan, dalam ekonomi konvensional, suku bunga itu merupakan instrumen utama kebijakan moneter. Namun, dalam ekonomi Islam, suku bunga dilarang karena termasuk riba yang dianggap tidak adil dan merugikan. Larangan ini didasarkan pada Al-Quran dan diperkuat oleh pandangan ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seperti sistem berbasis bunga juga dikritik oleh ekonom konvensional, terutama setelah krisis keuangan 2008. Ekonomi Islam menawarkan alternatif berbasis keadilan, stabilitas, dan distribusi kekayaan yang merata, dengan prinsip bahwa uang bukan komoditas. Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen moneter buka syariah seperti SWBI, SBIS, dan suku. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kajian terhadap instrumen kebijakan moneter Islam itu penting untuk mendukung reformasi sistem keuangan sesuai prinsip syariah. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka untuk menganalisis konsep kebijakan moneter Islam secara mendalam. Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan karya ulama klasik, serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, laporan resmi, dan fatwa DSN MUI. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, menyoroti isu seperti larangan riba, keadilan distribusi, dan instrumen syariah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data teori, membandingkan pandangan ulama klasik dan ekonomi Islam kontemporer, serta mengaitkannya dengan konteks ekonomi Indonesia. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama itu larangan suku bunga dalam Islam. Islam secara tegas melarang riba sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim menyebut riba sebagai sumber ketidakadilan, kerusakan moral, dan ketimpangan ekonomi karena memungkinkan keuntungan tanpa usaha dan merugikan pihak lemah. Tafsir Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan riba bertujuan menjaga keadilan dalam transaksi. Sistem berbasis bunga memperkuat dominasi pemilik modal dan melemahkan sektor real. Karena itu, para ulama kontemporer mendorong sistem keuangan yang adil seperti bagi hasil. Di Indonesia, larangan bunga diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian yang kedua, tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam itu tidak hanya mengejar stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, dan stabilitas mata uang tanpa praktik spekulatif. Berdasarkan prinsip maqasid syariah, kebijakan ini bersifat etis dan bertujuan melindungi harta serta menjunjung keadilan. Tidak seperti sistem konvensional yang mengandalkan suku bunga, ekonomi Islam itu menekankan pendekatan berbasis nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap intervensi moneter. Kemudian yang ketiga ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu instrumen bagi hasil, kemudian yang kedua instrumen jual beli, kemudian yang ketiga ada instrumen sosial, dan yang keempat cadangan wajib minimum syariah, dan kemudian yang terakhir ada instrumen moral dan kepatuhan syariah. Kemudian yang keempat ada stabilitas moneter dan peran bank sentral syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral tidak hanya menjaga stabilitas harga dan sistem pembayaran, tetapi juga berperan sebagai pengawas moral pasar, penjamin kepatuhan syariah, dan
promotor keuangan yang adil. Instrumen moneter yang digunakan harus halal, bebas spekulasi, dan terhubung dengan sektor real. Kemudian yang kelima ada tantangan implementasi instrumen moneter syariah. Penerapan kebijakan moneter Islam itu menghadapi tantangan seperti terbatasnya instrumen pasar uang syariah yang liquid, dominasi suku bunga secara global, serta kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas pengawasan syariah di bank sentral. Hambatan lain termasuk kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung keuangan syariah. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia menunjukkan potensi besar. Kemudian yang keenam ada kesesuaian dengan maqasid syariah. Instrumen kebijakan moneter Islam harus selaras dengan tujuan maqasid syariah, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Instrumen seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan pembiayaan musyarakah berperan dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan partisipasi ekonomi yang luas. Kemudian yang ketujuh ada perbandingan dengan sistem konvensional. Sistem moneter Islam itu berbeda dari sistem konvensional karena tidak menggunakan suku bunga dan menolak spekulasi. Dalam sistem konvensional, suku bunga menjadi alat utama pengendalian moneter, tetapi sering menimbulkan ketimpangan dan aktivitas non-produktif. Sebaliknya, sistem Islam itu mengutamakan keadilan, keterkaitan sektor keuangan dan real, serta mendorong kerjasama melalui skema bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Sistem ini juga menghindari instrumen spekulatif tanpa aset real sehingga lebih stabil dan berorientasi pada ekonomi nyata. Kemudian yang kedelapan, integrasi instrumen moneter Islam dengan sektor real. Sistem moneter Islam menekankan keterkaitan langsung antara instrumen keuangan dan sektor real. Uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas, sehingga semua instrumen seperti suku jual beli dan kemitraan harus berbasis pada aset nyata. Kemudian yang kesembilan ada peran suku, negara, dan diversifikasi instrumen. Suku negara berperan penting dalam kebijakan moneter Islam sebagai instrumen pembiayaan dan pengendali likuiditas. Berbasis aset real, suku seperti Sukri dan ST memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara halal. Kemudian yang ke-10 ada peran kebijakan moneter dalam Islam dalam krisis ekonomi. Krisis keuangan pada 2008 mengungkap kelemahan sistem berbasis bunga dan spekulasi. Sistem moneter Islam menawarkan alternatif yang lebih stabil dengan melarang riba, gharar, dan transaksi tanpa aset real. Instrumen seperti musyarakah dan mudharabah mendorong investasi produktif dan pembagian risiko, sehingga memperkuat disiplin pasar. Dengan pendekatan ini, sistem Islam lebih tahan terhadap krisis global dan dapat menjadi pilar stabilisasi ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan. Kemudian yang ke-11 ada konsep nilai waktu uang dan imbal hasil dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, nilai waktu yang diwujudkan melalui bunga sebagai kompensasi penundaan konsumsi. Sebaliknya, ekonomi Islam menolaknya dan menggantikannya dengan margin keuntungan dari transaksi real atau bagi hasil usaha. Konsep ini diwujudkan melalui akad seperti murabahah, ijarah, murabahah, dan musyarakah yang mengaitkan imbal hasil dengan aktivitas ekonomi nyata. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif, bukan eksploitasi berbasis riba. Kemudian yang ke-12, penguatan infrastruktur syariah nasional. Efektivitas kebijakan moneter syariah memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Di Indonesia, lembaga seperti KNEKS, OJK, dan DSN MUI berperan penting dalam regulasi, edukasi, dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi Islam. Bank Indonesia juga mengembangkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI yang mencakup penguatan keuangan syariah, sektor real, UMKM,
serta riset dan edukasi. Keberhasilan implementasi instrumen syariah seperti suku dan puas bergantung pada sinergi kelembagaan, infrastruktur hukum, dan teknologi yang memadai. Kemudian yang ketiga ada urgensi harmonisasi regulasi nasional dan internasional. Pengembangan instrumen moneter Islam menghadapi tantangan harmonisasi regulasi antara sistem nasional dan keuangan internasional yang masih dominan berbasis bunga. Bank sentral syariah ini harus menjaga keseimbangan antara kompetitivitas global dan integritas syariah. Standar akuntansi dan pelaporan syariah dari lembaga internasional seperti AAOIVI belum sepenuhnya diadopsi secara luas, termasuk di Indonesia. Lembaga seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB memegang peranan penting dalam penyusunan standar prudensial dan kerangka pengawasan syariah. Kemudian di Indonesia itu harmonisasi dilakukan melalui kolaborasi OJK, BI, dan DSN. Kemudian EUMI itu untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Penguatan adopsi standar internasional berbasis syariah menjadi kunci agar sistem moneter Islam dapat berkembang domestik dan berkompetisi di kancah global. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.